Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Yani mau buat kue apem tepung terigu. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 225 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini semua bahan kita aduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan sebanyak 350 ml santan. Ini kita masukkannya setahap demi setahap ya. Kemudian ini saya tambahkan lagi sebagian santannya. Kemudian ini kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata sehingga adonan menjadi halus. Terakhir ini kita tambahkan pewarna ungu. Kemudian kita aduk kembali adonan hingga benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini selanjutnya adonan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian ini buka penutup adonan, aduk-aduk adonan untuk membuang gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah ada cetakan ukuran 18 cm dan ini sudah saya oles menggunakan minyak makan tipis-tipis. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah beruap banyak dan telah dipanaskan sebelumnya ya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Setelah 25 menit kita kukus, selanjutnya buka tutup kukusan. Ini kue apemnya udah mateng, kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan. Nah, selanjutnya ini kita sisir bagian pinggirnya agar mudah kue apemnya kita lepaskan dari cetakan ya.
Nah, ini dia kue apemnya sudah saya keluarkan dari dalam cetakan. Selanjutnya ini kita beri garnish dengan menggunakan kelapa parut yang udah dikukus ya teman-teman. Ini memang cocok banget, klop banget kalau dimakan sama kelapa parut. Nah, selanjutnya ini kue apemnya mau saya potong-potong. Potong-potong kue apem sesuai selera teman-teman ya. Kemudian ini saya mau lihat bagian dalamnya dan saya mau cobain ya teman-teman. Nah, ini dia tekstur bagian dalamnya. Kemudian ini saya ambil dan saya cocol menggunakan kelapa. Beneran ini rasanya mantep banget, enak, legit. Cocok banget dijadikan teman ngeteh pagi-pagi atau di sore hari ya teman-teman. Gimana untuk membuat kue seenak ini? Cukup mudah bukan teman-teman? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Yani membuat kue sengkulun ubi ungu. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong ditekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari Dapur Yani. Terima kasih. Pertama, kita siapkan ubi ungu seberat 300 gram. Kemudian ini kita kukus ubi ungunya hingga matang sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ubi ungunya kita kukus, ini udah matang. Kemudian kita haluskan ya teman-teman, seperti ini menggunakan garpu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung ketan seberat 500 gram, gula pasir seberat 250 gram, dan kelapa parut. Ini kelapanya sudah saya parut dan dikupas dengan bersih seberat 500 gram, dan juga ubi ungu yang telah kita haluskan ya teman-teman. 1 saset vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk atau kita aur-aur seperti ini, tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, pada tahap ini kita memang membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama untuk mencampurkan semua bahan agar tercampur dengan rata ya teman-teman. Jika dirasa agak susah menggunakan sendok nasi, bisa kita ganti menggunakan tangan seperti ini. Cuci bersih dulu tangannya ya teman-teman. Bisa juga menggunakan plastik jika ada di rumah. Jika tidak ada, asal tangan kita sudah bersih, tidak apa-apa ya teman-teman.
Nah, begini saya rasa sudah cukup ya teman-teman, sudah tercampur rata semuanya. Nah, kemudian kita siapkan loyang. Di sini loyangnya saya menggunakan diameter 24 cm. Masukkan adonan kue sengkulun ke dalam cetakan. Tetap kita nggak tekan-tekan ya teman-teman, kita masukkannya seperti ini saja, dirapikan. Nah, jika sudah seperti ini siap untuk kita kukus. Kukus adonan kue sengkulun ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan telah beruap banyak. Kukus selama kurang lebih 1 jam atau sampai kue sengkulunnya matang. Nah, ini sudah 1 jam saya kukus. Buka tutup kukusan, keluarkan kue sengkulunnya dari dalam kukusan. Selanjutnya keluarkan kue sengkulun dari dalam cetakan ya teman-teman. Nah, ini mudah sekali, nggak nempel sama sekali. Ini cetakannya juga nggak dioles menggunakan minyak ya teman-teman. Sebelum kita potong-potong, ini kue sengkulunnya udah dalam keadaan dingin ya teman-teman, agar lebih mudah saat kita potong. Ini kue sengkulunnya beneran enak, wangi sekali ya teman-teman. Pantasan viral, baru matang aja udah kepengen dimakan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Yani. Kali ini kita akan membuat lapis percik. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya juga. Agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Dalam wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka, 150 gram tepung beras, 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, tambahkan 950 ml santan. Aduk menggunakan whisker hingga tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Kemudian ini kita tambahkan lagi sebagian santan. Aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Ini total adonan setelah saya ukur menjadi 1300 ml. Adonannya saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ini total adonannya sebanyak 650 ml. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh pewarna putih. Aduk hingga tercampur rata dengan adonan. Bagian yang ini sebanyak 500 ml. Kemudian saya beri pewarna ungu secukupnya dan diaduk hingga tercampur rata pewarnanya dengan adonan. Bagian yang ini jumlahnya 150 ml dan saya beri 1 sendok makan tepung terigu. Aduk hingga tepung terigunya tidak ada yang menggumpal. Setelah tepung terigunya larut dengan adonan, kemudian tambahkan pasta ungu secukupnya. Nah, adonan yang ini adalah adonan dari lapis perciknya ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian oles dengan minyak sayur. Masukkan loyang yang telah diolesi oleh minyak sayur ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Masukkan adonan ungu sebanyak 80 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan adonan ungu kembali sebanyak 80 ml. Kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita siram dengan adonan warna putih sebanyak 80 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, kemudian kita masukkan adonan lapis perciknya
kita buat polkadot seperti ini ya. Untuk lapisan perciknya ini kita kukus selama kurang lebih 3 menit saja ya. Setelah 3 menit dikukus, kemudian kita siram kembali dengan adonan putih sebanyak 80 ml. Kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, kemudian kita beri adonan lapisan percik kembali. Kita buat polkadot kembali seperti ini. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 3 menit. Siram kembali dengan adonan warna putih, kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita beri kembali lapisan perciknya. Kita buat polkadot seperti ini kembali. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit kita kukus, kemudian kita siram kembali dengan adonan putih sebanyak 80 ml. Kemudian dikukus kembali selama 5 menit. Setelah adonan putihnya kita kukus selama 5 menit, ini kita kembali ke adonan awal ya. Kita siram kembali dengan adonan ungu sebanyak 80 ml. Jadi susunan lapis percik ini yaitu adonan ungu 2 lapis, adonan putih plus percik 3 lapis, kemudian adonan putih polos 1 lapis, kemudian adonan ungu 2 lapis, adonan putih plus percik 3 lapis, adonan putih polos 1 lapis, dan adonan ungu 2 lapis. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di description box ya. Setelah matang, kemudian kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin terlebih dahulu kue lapis perciknya sebelum dipotong-potong agar hasil potongannya lebih cantik dan rapi. Nah, ini sudah dalam keadaan dingin. Ini saya mau keluarkan dari loyangnya ya. Sisir bagian pinggir-pinggirnya agar mudah saat kita lepaskan nanti. Kemudian ini kue lapisnya saya potong memanjang menjadi 3 bagian. Sebelum digunakan untuk memotong, ini pisaunya saya alasi dengan bubble wrap ya, agar tidak lengket. Nah, penampakan dari susunan lapis perciknya bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Cantik ya. Selanjutnya, setelah saya potong memanjang menjadi 3 bagian, kemudian ini saya potong kembali tipis-tipis seperti ini. Kalau masalah potongan bisa disesuaikan dengan selera atau keinginan teman-teman masing-masing ya. Nah, ini dia kue lapisnya sudah siap disajikan. Selain penampilannya yang cantik, ini rasanya enak banget, manis dan gurih. Teksturnya lembut dan kenyal. Cara membuatnya pun sangat mudah dan anti gagal. Harus dicobain ya di rumah.
Selain cocok untuk acara keluarga, kue lapis percik ini juga cocok untuk ide jualan. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.